Di sini tempatnya orang pusing-pusing kayaknya. Makanya bisa dikatakan bahwa mungkin otak pembangunan Kolaka ada di beliau ini. Ya, ini yang namanya pembangunan tidak ada berhentinya. Tidak berhenti. Tidak boleh dia stop. Kalau dihitung nilainya ya kurang lebih 5 sampai 6 triliun. Oke. Uang yang tersedia hanya sekian 1,2 triliun. Ada orang yang merasa tidak puas, ada orang yang merasa tidak terakomodir. 5 tahun terakhir ini itu sudah hampir semua sudah terselesaikan. Kalau anggota DPR Kolaka galak-galak Pak. Iya, jangan tegang-tegang. Bagaimana caranya dikomunikasikan saja? Kalau perlu dibawa dengan bersiul, kalau perlu ya sekali-sekali nyanyilah. Kolaka ini harus menjadi kota industri. Kalau dia memproduksi besi di sana, insya Allah di sini juga harus ada industri pengocoran logam. Semua ini untuk kesejahteraan masyarakat Kolaka. Saatnya bilang kamu kelas. Oke Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast on the Street. Dan sekali ini menarik sekali momennya karena sekarang saya berada di salah satu daerah yang luar biasa di Sulawesi Tenggara, itu Kabupaten Kolaka Meambo. Dan ini berada di tempat Bapeda, tempat di mana seluruh perencanaan, gagasan dan pembangunan dirancang dari tempat ini. Makanya senang sekali saya bisa diberi kesempatan untuk langsung ngobrol-ngobrol sama beliau, karena saya pikir namanya udah malang melintang di hati dan di pikirannya rakyat. Oleh karena itu kita akan present beliau dengan menggunakan satu pantun. Air yang asin, air yang keruh, ada juga air yang tawar. Tokoh Kolaka yang sangat berpengaruh, dialah Kepala Bapeda Pak Samsul Qadar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa ketemu dengan kita Pak. Alhamdulillah. Saya di Makassar itu selalu warawiri lihat perkembangan Kolaka, dan memang ternyata ada Pak Samsul Qadar. Iya. Sudah lama sebenarnya ditunggu, dan sudah lama saya melihat di YouTube bahwa ada Bang Rizal Jamal di mana-mana. Masya Allah. Tapi baru kali ini dia berada di Kolaka. Ternyata dia adalah putra Kolaka. Amin. Luar biasa. Ternyata kita dimonitor juga guys ya oleh Kepala Bapeda. Jadi bukan hanya di Kolaka, tapi orang-orang Kolaka juga luar biasa. Pak Samsul Qadar sehat ya Pak ya? Sehat Alhamdulillah. Ini kesempatan langka saya kira saya bisa ketemu dengan kita, karena momennya selalu saya ke Kolaka, tetapi memang tidak pernah lama waktu saya Pak. Palingan 2-3 hari. Makanya saya diprotes anak-anak. Ini udah itu kalau orang sudah mulai terkenal, mulai mendapat tempat di hati masyarakat, maka semua orang pasti mencari di mana dia berada. Dan alhamdulillah, tapi saya juga sangat bersyukur bahwa hari ini saya bisa dikasih kesempatan untuk bertemu dan berwawancara langsung dengan Bang Rizal Jamal. Luar biasa. Ini pasti banget Pak, saya sapa Pak Samsul Qadar ya Pak Kepala Bapeda kita. Saya kemudian selalu yakin, kebetulan S2 saya magister program pengembangan wilayah. Alhamdulillah. Berhubungan dengan perkembangan di Unhas. Jadi waktu saya kuliah itu Pak Samsul Qadar, saya tuh banyak diajari tentang bagaimana bahwa pembangunan yang ada di dalam sebuah daerah, apakah itu skala daerah tingkat 2, provinsi dan seterusnya, itu tidak lepas dari yang namanya perencanaan. Segala sesuatunya perlu direncanakan. Nah, saya mau tahu ini Pak Samsul Qadar, bagaimana kemudian sebenarnya arah pembangunan yang ada di Kolaka? Saya kira Pak Samsul Qadar udah berapa tahun sih jadi kepala Bapeda? Alhamdulillah sudah 7 tahun. Berarti ini ahlinya, ini udah tahu betul ini pembangunan. Itu gimana sebenarnya? Kita bicara Kolaka dulu ini Pak Samsul. Ya, saya kira Kolaka ini adalah sebuah daerah yang penuh rahmat. Amin. Dan itu tidak semua dan tidak segampang daerah-daerah lain itu. Di Kolaka ini semuanya ada. Oke. Ada potensi laut, potensi kebun, sawah, tambak. Alhamdulillah, dan juga ada potensi sumber daya alam di Kolaka ini. Nah, itulah sebabnya Kolaka ini sumber gula di Sulawesi. Sumber gula di. Iya, makanya di Kolaka ini penduduknya lumayan banyak. Ya, yang datang berdatangan di Kolaka ini. Betul. Nah, itulah. Karena dia menjadi gula. Menjadi gula. Jadi dia kalau boleh dikatakan magnet yang luar biasa daya tariknya di Kolaka ini. Nah, cuman memang alhamdulillah ada Bang Rizal Jamal yang bisa mengangkat namanya. Karena kalau orang mau tanya, Kolaka itu di mana sih? Iya. Orang
pusing ini nih, Kolaka itu berada di mana. Dan Kolaka ini sangat seksi. Oke. Kenapa dia seksi? Karena dia pas berada di dua kaki Sulawesi. Nah, hal-hal yang terjepit di dua kaki itu sangat seksi. Sangat seksi. Akhirnya maksudnya adalah seksi alamnya, Seksi alamnya, manusianya dan dan sebagainya. potensinya sangat seksi. Sangat seksi ya. Ya. Pak Samsul Qadar, kalau kita berbicara tentang Kolaka, apalagi tentu Pak Samsul Qadar ini kurang lebih udah 7 tahun. Ya. Apa sih yang paling menonjol dari semua potensi yang ada di Kolaka ini, Pak? Saya kira kalau potensi semuanya menonjol, tidak ada yang. Oh, semua menonjol, Pak ya? Semua menonjol. Waduh. Sektor pertanian, alhamdulillah dari dulu kita di sini terkenal dengan cengkeh, Cengkeh, terkenal wah. dengan coklat, Coklat, terkenal Kakao dengan City. lada. Ya. Makanya ada di sana namanya Tugu Kakao City. Kakao City. Sekarang ini sisa bagaimana mengupgrade bahwa Iya. coklat itu memang sumbernya datangnya dari Kolaka. Oke. Kan begitu. Nah, potensi ini yang belum diangkat. Nah, Oke. sehingga sebenarnya sudah ditahu orang dari mana. Kalau dulu orang mengekspor coklat, bilang Iya. coklat itu dari mana? Dari Kolaka. Oke. Nah, dari Kolaka. Tapi belum pernah orang merasakan bagaimana sih nikmatnya itu coklat Kolaka. Kalau orang-orang yang sudah mengerti tentang coklat, maka coklat dianggap rasanya, cita rasanya itu sangat berbeda dengan coklat-coklat yang ada di daerah lain. Nah, itu yang menjadi apa? Ini yang perlu dieksplor Iya, perlu dieksplor supaya bahwa ini ini daerahnya daerahnya coklat. Coklat. Nah, daerahnya Tapi coklat. tapi yang selalu diidentikan Kolaka ini, Pak, karena adalah daerah tambang. Bukan persen daerah coklat. Bagaimana tuh? Itu dia. Ya. Memang kalau dibilang daerah tambang, pasti Itu benar itu. Benar itu. Iya. Karena sejak saya sekolah sejak kecil, iya. di mana penghasil nikel yang terbesar di Indonesia? Tentu orang bilang di Pomala. Di Pomala. Orang tidak bilang Kolaka, Iya. Pomala. Padahal itu adalah Kabupaten Kolaka, Betul. bagian dari. Jadi kalau orang bilang tambang, oh ya alhamdulillah. Tambang ini merupakan, itulah aku bilang tadi bahwa ini adalah karunia Tuhan, yang harus dinikmati. Karena tidak semua daerah orang punya. Iya. Dan orang bilang rame di Morowali, tapi nikel ingat saya bahwa nikel itu sejak awal Indonesia ini merdeka, orang sudah tahu bahwa adanya di Pomala. Terbukti berdirinya itu PT Antam di Pomala. Nah, jadi ada buktinya. Ada buktinya. Dan itu juga masuk daripada wilayah perencanaan dan pembangunannya Kolaka. Iya, pastilah. Sinergitasnya itu, pasti, Pak Kepala Bapeda. Pasti. Oke. Pasti harus ada sinergitasnya. Baik. Ya. Nah, ada yang menarik ini Pak Samsul Qadar. Yang saya kira mungkin masyarakat ataupun juga anak-anak muda kita, netizen juga perlu tahu. Di mana kita tahu ini tentu menjadi seorang kepala Bapeda ini kan mengakomodir semua. Ya kan, mengakomodir semua kepentingan, mengakomodir semua OPD. Kan kira-kira begitu yang sepengetahuan saya. Dan tentu sinergitas dengan kepala daerah, Pak Bupati dan tentu Pak Wakil Bupati. Kurang lebih dalam 2 periode terakhir di kepemimpinannya beliau ini, seperti apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau masih ada hambatan-hambatan? Boleh disampaikan hambatannya itu, Pak? Iya. Saya kira terima kasih banyak ini pertanyaan tembak. Di dua periode Bapak Bupati ini memimpin Kolaka, alhamdulillah. Tentu diawali dengan visi misi, yaitu janji-janji kampanye dulu bahwa Pak Bupati ini kalau mau ini insya Allah saya akan membangun. Alhamdulillah hampir semua ini sudah sudah terwujud. Sudah terwujud. Oke. Namun memang dalam perjalanannya tentu masih ada hal-hal yang menjadi hambatan Nah, ini yang perlu kita selesaikan. Iya. Perlu kita selesaikan. Jadi kalau perencanaannya itu mulai tentu ada RPJPD-nya, ya kan? Nah, kita menyusun. Kemudian ada RPJMD-nya yang dijalankan setiap 5 tahun. Kemudian dari RPJMD itu tentu ada rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya. Nah, itu yang kami menjadi tugas kami untuk mengawal itu, sehingga insya Allah rencana-rencana visi misi dari Pak Bupati selama ini untuk 5 tahun terakhir ini itu sudah
hampir semua sudah terselesaikan. Sisa memang ada beberapa tentu. Misalnya jalan ini masih, tapi semua konektivitas antara mulai dari kabupaten ke kecamatan, alhamdulillah sudah terwujud. Ya. Kemudian sisa ini dari ibu kota kecamatan ke ibu kota desa juga sudah alhamdulillah semuanya sudah bisa kita rasakan sekarang. Sisa mungkin nanti mudah-mudahan pelanjutnya nanti bisa meningkatkan lagi peningkatannya. Amin. Ya kan seperti itu. Amin. Karena kalau ini yang namanya pembangunan tidak ada berhentinya. Tidak boleh dia stop bahwa karena bupati ini membuat ini sampai di situ. Oh tidak, pembangunan harus berjalan terus. Nah, siapapun dia nanti kalau ada yang sudah bagus, mungkin nanti ditingkatkan lagi. Ya, yang sudah lebih bagus, lebih baguskan lagi. Jadi memang ya namanya pembangunan harus ada perubahan setiap saat. Ada perubahan setiap saat, dan itulah tugasnya salah satunya Pak Samsul Qadar. Pak, ini saya mau ngobrol lebih langsung ke kita. Apa sih strateginya dari seorang Pak Samsul Qadar sehingga kemudian mampu bertahan, mampu juga mempertahankan berkomunikasi dengan semua sektor ini? Kan tidak mudah nih, tentu dengan pemerintahan, ya kan, berada dalam tataran birokrasi dari swasta. Belum lagi dengan dari Dewan Perwakilan, DPR. Ini kan tentu tidak mudah ini Pak Samsul Qadar. Orang bisa di sini tempatnya orang pusing-pusing kayaknya. Makanya bisa dikatakan bahwa mungkin otak pembangunan Kolaka ada di beliau ini. Nah itu bagaimana strategi yang kita pakai, Pak? Ya saya kira tidak perlu dibawa dengan ketegangan. Oh satu ya, tidak boleh tegang-tegang. Dibawa dengan ketegangan. Ya, kita harus membawa dengan santai karena kalau ini yang mau didengar secara namanya dan dimasukkan dalam otak tidak tidak dieksplor dengan baik, maka kita akan stres sendiri. Iya. Bagaimana tidak? Karena usulan setiap tahun itu kalau dihitung nilainya ya kurang lebih 5 sampai 6 triliun. Uang yang tersedia hanya sekian 1,2 triliun. Bagaimana membaginya? Nah, ini bagaimana? 1,2 triliun terputar di Kolaka maksudnya APBD. Iya, APBD. Nah, APBD. Nah, itu kan setiap tahun itu. Ya, makanya ada orang yang merasa tidak puas, ada orang yang merasa tidak terakomodir. Bukan tidak terakomodir, tapi memang kita berupaya untuk mengakomodir semua sesuai dengan proporsinya. Sesuai dengan proporsinya. Iya, sesuai dengan proporsinya. Membangun daerah itu harus fokus dan harus terintegrasi kepada semua. Karena membangun itu kita semua yang membangun ini. Nah, kalau perencanaan di sini itu ada 3. Harus ada perencanaan yang sifatnya teknokrat. Itu yang bersumber dari teman-teman kepala SKPD yang memasukkan saya mau bikin ini tahun ini, mau bikin ini, sepanjang itu sesuai dengan RPJMD-nya. Nah, yang kedua tentu ada namanya perencanaan bottom up. Itulah yang kita lakukan setiap tahunnya melalui musrembang. Usulan masyarakat itu masuk melalui itu. Kemudian ada perencanaan yang namanya perencanaan politik. Perencanaan politik itu ya itulah hasil reses daripada Bapak anggota dewan, kemudian kebijakan Bapak Bupati. Nah, itu diramu semua menjadi satu, disinkronkan semuanya itu. Agar supaya menjadi betul-betul fokus. Tapi membangun itu supaya ini kelihatan ini Kolaka, karena kalau kita mengikuti semuanya dibagi kecil, nanti akhirnya jadi kecil. Iya. Tapi kalau fokus, insya Allah dia akan menjadi sebuah ada yang kelihatan. Iya. Itulah sebabnya kita mengumpulkan semuanya supaya apa yang menjadi itu dikeroyok untuk menjadi satu kesatuan yang bisa menjadi menjadi sebuah kegiatan yang bisa kelihatan untuk bermanfaat kepada masyarakat. Bisa kelihatan. Dan itu tadi 3 poin itulah ternyata menjadi titik poin yang ada di Bapeda. Dan salah satu strateginya beliau tidak usah tegang-tegang. Jangan tegang-tegang. Bagaimana caranya dikomunikasikan saja. Kalau perlu dibawa dengan bersiul, kalau perlu sekali-sekali nyanyi lah. Gokil. Ya karena kayaknya Bapeda tempat stres Pak ya. Tapi beliau santai aja gitu. Tidak boleh kalau kita bawa dengan bawa dengan stres, maka
kita tidak akan melahirkan sesuatu. Oke. Ya. Tadi ada yang menarik soal bagaimana untuk mengakomodir juga kepentingan politik, resa-resa anggota dewan apa segala macam. Apa sih yang biasanya banyak bermunculan, Pak? Yang ada di permukaan kalau permintaan dari para anggota dewan? Ya, tentu mereka ini memperjuangkan dapil mereka, ya, memperjuangkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi dapil mereka. Itu yang menjadi prioritasnya. Nah, misalnya ada jalanan di tempat itu, bagaimana ini harus infrastruktur, infrastruktur, bagaimana ini harus sepanjang itu memenuhi kriteria dan tentu kita sahuti. Tidak ada masalah. Semuanya bisa dikomunikasikan. Semua dikomunikasikan dengan baik. Oke, Pak. Ya. Kalau anggota DPR Kolaka galak-galak, Pak, ya, atau Alhamdulillah tidak ada yang galak. Saya kira semua dibawa dengan senyuman baru selesai persoalan. Luar Kan biasa. seperti begitu. Jadi tetap komunikasinya cair ya. Cair, alhamdulillah. Karena cair. pasti ini Bapak dah sasaran empuk juga nih. Biasa itu. Kalaupun ada sedikit dinamika, itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Oke, mantap. Ya. Nah, sekarang kalau saya tanya, bagaimana kita mengakomodir secara politik antara bupati dan wakil bupati? Saya kira tidak ada masalah. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Dan kalau saya tidak mau membawa perbedaannya. Ya, mari kita sama-sama. Nah, Pak Bupati masukannya juga ada, Pak Wakil juga masukannya ada. Tetap kita akomodir semuanya. Jadi tidak menjadi masalah. Berarti Pak Samsul Qadar ini bukan fokus pada perbedaan, fokus pada persamaan. Iya dong. Iya dong. Kan kita harus selalu mencari persamaan. Nah, di dalam ilmu matematika itu, setiap perbedaan pasti ada persamaannya. Nah, dan tidak pernah dalam ilmu matematika 1/3 ditambah 1/5 langsung sama dengan. Dia cari dulu jalannya supaya dia bisa menjadi sama dengan. Kan seperti begitu. Ya, setiap bilangan pecahan itu kalau dijumlahkan kan tidak mungkin. Nah, tapi kalau dia dicarikan solusinya, insya Allah dia pasti sama dengan menemukan solusinya. Kan seperti begitu. Luar biasa. Nah, ini juga Pak Samsul Qadar yang saya kira banyak berseliweran informasi. Walaupun saya di Makassar, tapi saya juga selalu mendapat informasi ataupun juga input tentang perkembangan dinamika yang ada di Kabupaten Kolaka. Apa itu anak mudanya, digitalisasi, pelaku UMKM, termasuk politik. Nah, saya melihat ini koreksi kalau saya salah ini Pak. Ada harapan-harapan masyarakat, ada permintaan masyarakat yang tertuju langsung kepada Bapak. Bagaimana kemudian Bapak Samsul Qadar ini sudah tahu bagaimana Kolaka mau dibawa kemana. Sudah bahkan apalagi kan di wilayah Bapeda ya kan, perencanaannya, pembangunannya dan sebagainya. Bapak ada dorongan ini Pak, supaya di 2024 berani tanggalkan itu jabatan kepala Bapeda. Ayo Pak Samsul Qadar bangun Kolaka ini. Itu gimana itu seorang Pak Samsul Qadar menanggapinya? Menanggapi itu saya kira ini dinamika. Semua juga orang di luar ini sudah banyak ini baliho ada gambar segala macam. Tapi itu adalah hak politik orang. Artinya sepanjang dia tidak dicabut hak politiknya, silakan saja. Siapa saja, anak muda pun sekalipun kalau ada yang berkeinginan, silakan. Kalau kita ini kan nanti kita lihat kemudian ya tentu berpulang kepada masyarakat nanti bagaimana dia melihatnya, sosok siapa yang kira-kira menjadi cocok ini untuk Kolaka ke depan. Kan seperti begitu. Kalau kita ini sepanjang itu dibutuhkan oleh masyarakat, kenapa tidak? Kan seperti begitu. Dan kemudian ini Bang Rijal, kalau ada beberapa selentingan yang aku dengar, nanti dia menjadi titisan dewa. Titisan dewa, apa maksudnya itu titisan dewa? Titisan dewa itu kalau sama dengan Ratu Elizabeth, terus mengangkat Pangeran Charles. Tidak melalui sebuah proses kan? Nggak ada proses.
Ada selintingan begitu. Ada selintingan begitu. Wah, tapi itu bagaimana? kan hal biasa itu Biasa yang seperti itu. begitu. Masya Biasa. Allah. Gokil, Dan itu gokil. adalah apa namanya, haknya orang untuk tidak ada yang bisa melarang. Silakan saja. Itulah sudah bumbu-bumbu demokrasi yang ada di Kolaka, Pak. Itu dia. Biasa itu. Iya. Nah, saya tadi kejar ke titisan Dewa itu karena ada juga yang menganggap bahwa layaknya seorang Pak Samsul Qadar untuk kemudian bagaimana permintaan masyarakat ini diiyakan dengan kemudian turut berpartisipasi dalam proses demokrasi yang ada nanti di tahun 2024. Kita tahu kan Pak Safei dan Pak Jayadin ini berakhir di Januari 2024 dan ada momentum di bulan November 2024 adalah proses pilkada, pemilihan kepala daerah. Nah, yang unik, yang aneh adalah beliau karena beliau ini sudah paham tentang Kolaka, apalagi memang dikatakan tadi bahwa ada selintingan titisan Sandewa karena beliau ini udah paling paham soal karakter bupati dan sebagainya, tahu. Nah, bagaimana kalau ini dilanjutkan, dan orang yang paling cocok melanjutkan itu salah satunya yang terdengar adalah itu tadi Pak Samsul Qadar. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak cocok beliau. Tidak cocok itu Pak Samsul Qadar, artinya memang tugasnya sampai di situ. Beliau ini birokrat. Kayaknya kalau untuk memimpin satu kabupaten kayaknya perlu dipertanyakan. Ada juga seperti itu. Itu gimana itu? Itu biasa itu Bang Rijal. Iya, itu begitu hal yang kan? biasa. Oke. Hal biasa. Karena setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat. Oke. Karena kalau tidak ada yang memberikan pendapat seperti begitu, sama dengan sayur tanpa garam, Bos. Iya. Tidak ada koreksi, tidak ada dinamika. Oke. Nah, itu diperlukan. Nah, itu diperlukan. Tapi bagaimana caranya kita menanggapi bahwa katanya beliau ini diuntungkan karena ada hubungan dengan Pak Bupati? Itu kan mau diapa lagi? Coba. Ya. Mau diapa lagi? Ya. Tapi kalau itu hal biasa tidak perlu ditanggapin. Karena kalau kita tanggapin nanti jadinya kita terbawa dengan stres. Oke. Tapi kalau ini dia biarin saja seperti air mengalir. Oke. Nah, ini juga masih sebuah proses kan? Masih dalam proses. Dinamikanya masih sangat cair. Masih sangat panjang. Oke. Masih membutuhkan waktu, masih membutuhkan evaluasi. Nah, itu nanti kembalikan kepada masyarakat. Iya. Tapi kalau Anda, saya tanya sekarang Pak Sam, apakah Anda siap untuk itu? Ini kita butuh kesiapan ini biar masyarakat ini melihat, Pak. Kalau dikatakan siap, ya harus siap. Harus siap sepanjang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke. Kan begitu. Kalau dibutuhkan? Kalau dibutuhkan ya siap. Tentu kita siap dong. Oke. Nah, kita siap. Seperti begitu. Tapi jangan lupa bahwa masih banyak juga orang-orang di luar ini yang berkeinginan untuk seperti itu. Dan itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Hal yang biasa. Ya. Dan di mana-mana juga itu harus ada dinamikanya. Iya, saya dengar-dengar katanya Pak Samsul ini apakah ini hoax atau tidak tahu. Katanya Pak Samsul Qadar sudah membangun komunikasi politik dengan beberapa calon-calon, bakal calon yang ada ini. Santer terdengar di berita kemarin sempat ada pertemuan dengan beberapa tokoh yang kemudian mendapat respon yang cukup tinggi. Nah, itu gimana itu, Pak? Ya, saya kira itu modal luar biasa. Kalau modal seperti itu ya? Modal tidak biasa. Bisa. Itu kan modal. Kalau misalnya ada siapa itu modal. Iya. Ya. Tapi kalau Pak Samsul Qadar melihat dengan calon-calon yang beredar sekarang ini, Pak, apa tanggapannya Bapak? Maksudnya? Saya kira luar biasa. Potensi tokoh-tokoh luar biasa. Ternyata di Kolaka banyak tokoh yang bakal jadi calon pemimpin Kolaka ini. Siapapun dia nanti, kita berharap Kolaka ini akan lebih maju, lebih hebat, dan lebih memberikan harapan-harapan hidup bagi masyarakatnya. Itu saja kan yang diharapkan masyarakat. Nah, kan seperti itu. Baik. Nah, kalau kemudian ditanyakan kepada Pak Samsul Qadar ini, apa sih kalau seumpama takdir Allah membawa Pak Samsul Qadar untuk kemudian masuk ke arena pertarungan yang ada di tahun 2024? Apa yang akan membedakan Anda dengan Pak Safei? Saya kira pasti ada perbedaannya. Yang pertama, memang kita ini harus memperbaiki apa yang belum sempurna saat ini. Oke. Ya kan? Nah, kalau dikatakan
perbedaannya, Ya. ya saya kalau dulu visi misinya adalah Kolaka yang lebih maju, berkeadilan dan sejahtera. Oke. Tentu kita juga harus mempersiapkan agar Kolaka ini lebih maju. Oke. Jadi sederhana saja. Pokoknya Kolaka yang lebih maju dan modern. Itu yang menjadi harus kita jabarkan nanti dalam untuk program ke depan. Oke. Nah, indikator yang Kolaka lebih maju itu kayak gimana, Pak? Wah, ini nih. Nah, indikator Kolaka yang lebih maju dan modern tentu saya hanya mendorong 3. Ini menarik. 3. Yang pertama, Kolaka ini harus menjadi kota industri. Kota industri. Kota industri. Oke. Yang kedua, Kolaka ini harus menjadi kota jasa. Kota jasa. Yang ketiga, harus Kolaka ini menjadi kota pariwisata. Wah, kota industri, kota jasa, dan kota pariwisata. Kenapa dengan harus 3 ini, Pak? Nah, karena apa dasarnya kita mau yang dari tadi ini yang kita bicarakan. Iya. Yang pertama, kita punya potensi yang sungguh luar biasa. Kenapa dia harus menjadi kota industri? Ya. Di sini sudah banyak industri. Oke. Di Ceria akan dibangun smelter. Oke. Di PT Pale akan dibangun smelter. Oke. Di PT Antam sudah ada memang smelter. Iya. Jadi kenapa tidak kita menjadikan kota industri? Industri. Nah, sisa nanti ini karena dia menjadi kota industri, kita minta bahwa dia akan menjadi hilirisasi. Oke. Hulunya sudah ada, maka harus ada hilirnya. Nah, hilir ini yang harus kita manfaatkan sebagai masyarakat. Nah, disitulah bergerak UMKM. Oke. Kan begitu. Jangan ini hasil dibawa terus ke sana. Tapi dia harus juga membumi di Kolaka. Punya dampak pada masyarakat. Iya. Oke, betul. Itu kenapa begitu? Nah, kalau dia menjadi industri, maka ada industri hulunya, harus ada hilirisasinya. Kalau dia memproduksi besi di sana, insya Allah di sini juga harus ada industri pengocoran logam. Misalnya membuat pelek motor, blok motor, atau aksesoris motor yang lain yang terbuat dari besi. Ya, itu salah satu contoh, Pak. Itu salah satu contoh. Betul. Nah, maka ini yang apa? Yang lain industri yang kecil tentu ada membuat sendok, membuat mic ini dan segala macam. Dengan catatan bahwa industri hulunya ini yang membina industri hilirnya. Baik. Kan seperti begitu. Baik. Nah, kita nanti mencoba bahwa yang hulu ini wajib membina minimal 20 UMKM pengacoran logam. Kan begitu, supaya ini bermanfaat. Terasa langsung di masyarakat. Baik. Jangan ada hulunya, tidak ada hilirnya. Iya. Ini sama dengan apa nih, ular naga yang hilang ke ekornya. Iya. Terus tadi kota jasa, itu kota jasa kayak gimana maksudnya itu, Pak? Kota jasa di sini. Nah, Kolaka ini kota jasa. Di sini semua yang namanya perhubungan ada di sini. Iya, betul. Ada laut, ada pesawat. Iya, udara. Bandara ada. Betul. Ada laut. Feri 7 di sini tiap hari pulang balik Kolaka Bajoe. Iya. Ada pelabuhan kontainer, ada pelabuhan pelni, ada pelabuhan fiber. Iya. Nah, kemudian kalau darat ini jangan dibilang. Iya. Hampir 5 menit ini Trans Sulawesi ini datang dari Di Kolaka. sini dia lewat. Betul. Di sini dia lewat. Minimal dia singgah di sini. Buang air saja di sini. Kalau di tempat lain itu kan dibayar. Iya. Nah, ini yang harus ditangkap, dijadikan apa? Dan minimal ini bisa memenuhi untuk semua daerah di daerah lain ini sebagai daerah penyangga. Misalnya untuk bahan-bahan bangunan tidak lagi sampai ke Kendari, tidak langsung kemana-mana. Cukup sampai di Kolaka. Cukup sampai di Kolaka sudah terdistribusi ke kabupaten lain. Seperti begitu. Seperti itu, Pak ya. Jadi bagaimana perputaran kalau misalnya Kolaka kota jasa, perputaran ekonominya? Ekonomi di sini. Jadi di sini sudah menjadi sentral. Jadi barang Surabaya langsung Kolaka. Bisa begitu? Bisa, sudah ada pelabuhan kontainer. Ini 2-3 kali seminggu. Wah. Ada kan? Iya. Berarti beberapa jarak itu yang dia potong tidak lagi melalui Makassar.
Ini yang coba berusaha nanti ini yang nanti kita coba membangun ini. Luar biasa. Tapi sudah terbangun sesungguhnya. Sudah terbangun sesungguhnya. Sudah terbangun. Sisa menata saja. Menata saja. Wah, ini akan menjadi tidak menjadi apa? Orang bilang, "Kenapa bisa?" Bisa. Sudah jalan kok. Sudah jalan. Dan ini butuh dikembangkan. Sisa ini membuat komitmen secara bersama. Karena tidak bisa membangun nih kalau kita hanya apa namanya spot-spot, tapi mari bersama-sama kita membangun Kolaka ini secara berkolaborasi mengajak semua komponen untuk membangun Kolaka ini. Dan yang ketiga tadi pariwisata. Kenapa tuh langsung di kepalanya Pak Samsul Qadar Kolaka ini punya potensi pariwisata? Apa alasan Pak? Kolaka ini punya 15 destinasi wisata yang perlu dieksplor. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada itu industri tadi, itu industri baru 3 itu industri, minimal misalnya 6.000 dia punya pegawai. Di Pomala ada 6.000 juga. Dia kemudian yang PT Pale itu paling tidak dia menyerap yang saya dengar itu kurang lebih 85.000 karyawan yang akan diterima di situ. Nah, kalau dia bekerja terus lewat api terus, stres ke dia. Kalau dia stres tidak mungkin dia langsung pergi di Makassar. Dia cari dulu daerah di sekitar wilayah Kolaka ini untuk minimal dia bisa refreshing. Kalau bahasa anak sekarang itu Pak, itu healing. Nah, itu healing. Oke. Jadi ini menjadi poin penting. Saya kira itu menjadi poin penting untuk Tapi itu semua kembali lagi, semua yang terjadi di muka bumi ini tidak ada yang terjadi di muka bumi ini tanpa kehendak yang maha kuasa. Sepakat. Kita ini hanya berupaya dan berdoa, semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Luar biasa. Nah, ini bagian-bagian akhir ini Pak Samsul Qadar. Kalau misalnya kalau saja andai kata Pak Samsul Qadar kemudian dipinang oleh masyarakat, diminta ini Pak. Kira-kira keinginannya Pak, ini boleh diberikan bocoran Pak. Kira-kira keinginannya ingin berpasangan dari kalangan mana Pak? Ya, birokrat juga kah? Kalau pengusaha? Itu masih terbuka dan masih sangat terbuka, belum ada apanya. Karena tentu banyak hal yang menjadi pertimbangan di dalam ini. Karena tentu kita menginginkan membangun Kolaka ini dalam kesejukan, dalam sebuah kebersamaan, dalam sebuah pemikiran yang sama. Itu aja. Pemikirannya sama, Pemikirannya sama. Dan dibangun dalam kesejukan. Dan itu tentu tidak hanya harus melihat semua aspek kearifan lokal yang ada. Betul. Kan seperti begitu. Berarti kayaknya tidak akan berpasangan dengan birokrat Pak ya? Karena Bapak sudah birokrat. Semuanya masih terbuka, belum ada yang bisa memastikan. Ya, yang namanya kegiatan seperti ini. Ya, tidak ada yang bisa pasti. Masih mengalir lah Pak ya. Masih mengalir saja seperti air. Kita pun ini belum tahu seperti apa kita ini. Belum. Yang penting ikhtiar sudah akan kalau ikhtiar sih pasti sebuah orang berupaya untuk kesana, untuk lebih maju ke sana. Luar biasa. Untuk memberikan yang terbaik buat Kabupaten Kolaka. Amin. Pasti itu. Ini bagian terakhir banget lagi nih Pak. Apakah sudah dapat restu dari Pak dari yang beliau menjabat sekarang? Kalau beliau tidak pernah ada yang menjadi bahwa kau yang seperti beliau tidak pernah seperti begitu. Beliau menyampaikan silakan saja mengeksplor diri. Kalau masyarakat itu menginginkan, kenapa tidak? Kan seperti begitu. Seperti begitu ya. Seperti arahannya begitu. Beliau. Seperti jadi, begitu. Sebagai adik tentu merasa oke kalau begitu. Saya juga tidak juga mengatakan bahwa dan saya kira setiap insan manusia tentu ada rasa, kan tidak mungkin harus diucapkan dengan kata-kata. Dengan isyarat mata pun bisa kita mengerti bahwa ini sudah bahwa ini sudah
Dan semakin orang merasa semakin dekat, semakin dekat dan semakin dekat, dia akan lebih tahu bahwa olah tubuh itu lebih mendalam rasanya ketimbang perintah dari apa. Langsung disampaikan. Kata-kata. Ya. Justru kode-kode tubuh lah ini. Iya, tinggal kita menunggu kode-kode alam dan kode-kode yang lain. Pokoknya tadi saya tidak ada yang terjadi di muka dunia ini kecuali atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Samsul Qadar sudah mau diganggu oleh Rijal dan tim Kamu Kelas. Bisa kita ngobrol-ngobrol soal bagaimana sepak terjang beliau menjadi seorang kepala Bapeda yang kemudian ternyata ada harapan, ada permintaan masyarakat untuk bisa juga tampil untuk memberikan kontribusi yang lebih. Apalagi memang beliau digadang-gadang memang sebagai bagian daripada untuk melanjutkan apa yang sudah ada. Kira-kira begitu Pak Samsul Qadar. Ini saya coba menerjemahkan. Saya terima kasih banyak atas kehadirannya. Makasih banyak, di tempat ini. Alhamdulillah saya hari ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena bertemu dengan orang yang hebat. Amin. Ternyata dia adalah putra Kolaka. Amin. Dan hari ini saya merasa bangga dan bisa sudah lama ku dengar yang namanya Rizal Jamal. Masya Allah. Dan baru ketemu di tempat ini dan alhamdulillah. Saya kira ini semua jalan-jalannya Allah Subhanahu wa taala karena saya tidak punya menyangka bahwa Abang Rizal Jamal ini akan ketemu di tempat ini. Amin ya Allah. Tentu harapan saya juga Pak Samsul Qadar sehat. Dan yang paling tentu terus support bagaimana perkembangan digitalisasi anak-anak muda Pak, UMKM. Jangan selalu lupa untuk selalu disupport Pak. Karena beliau ini memegang kebijakan yang cukup penting sekali dan strategis di Kolaka. Karena beliau adalah seorang kepala Bapeda yang tentu perencanaan dan pembangunan untuk kebersamaan semua masyarakat di Kolaka. Amin. Yang paling penting, yang paling penting terakhir bahwa semua ini untuk kesejahteraan masyarakat Kolaka. Amin. Amin. Semua kalangan Pak ya. Semua kalangan. Mulai dari bawah tanpa sampai terkecuali. Nah, luar biasa. Kalau begitu saya tutup perbincangan kita, obrolan kita dengan satu pantun ini Pak. Saya langsung bisa ambil kesimpulan dari apa yang kita obrolkan ini. Apa itu? Ada makanan rasanya pedas, ternyata itu adalah telur dadar. Kalau mau Kolaka lebih jelas, maka insya Allah siap dipimpin Pak Samsul Qadar. Amin. Terima kasih banyak Pak. Dan saat Om Qadar, begini. Om Qadar, oke. Om Qadar ya? Ya. Oi, Om Qadar, oke. Dan saatnya bilang Kamu Kelas. Terima kasih banyak. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Ya. Saatnya bilang Kamu Kelas.